Ya kadang suka kaget gitu. Iri ya bos gitu ada. Sultan mah bebas, bahasa-bahasa itu kan sering muncul di anak-anak. Nah ini mungkin ada tips bagaimana cara mengalihkan anak-anak, karena kita mungkin sebelum mengajarkan ke anak orang, anak kita sendiri ya yang harus betul-betul kita. Kebetulan Pak, anak saya 7 Ibu, jadi kayak kelas. Itu saja barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Hel ya tadi pertanyaannya. Boleh Pak, jadi maksudnya Ibu Lilis ini intinya yaitu bagaimana mengalihkan anaknya itu agar lebih positif, karena lebih dari media-media yang sosial yang dia ini dari media-media sosial yang dia mainkan ada bahasa-bahasa yang tidak pantasnya gitu ya Bu ya. Ya, bahasa-bahasa ya. Jadi kalau dari masalah pembinaan perpustakaan ya Bu ya. Jadi memang kondisinya memang seperti itu Bu. Jadi memang kita beberapa SMA, SMK di Tarakan itu juga memang ada yang meminta bantuan ke perpustakaan Kota Tarakan, perpustakaan daerah. Dan kendalanya memang seperti itu. Kami juga jadi serba salah gitu kan, karena memang bukan tidak termasuk di kewenangannya kami, tapi tetap diminta bantuan. Jadi memang kalau dalam tanda kutip, jadi secara resmi memang kami nggak bisa. Tetapi kalau misalnya secara di luar resmi itu sebenarnya ada aja sih yang kami coba bantu gitu. Jadi tapi nanti ini kebetulan ada juga Bu Wilis, nanti saya minta nanti Bu Wilis juga bisa menjelaskan, kan walaupun beliau ini kasih pengelolaan, karena kami kasih pembinaannya untuk kepala seksi pembinaan itu belum terisi. Jadi nanti bisa Bu Wilis nanti ikut bantu untuk menjawabnya. Kemudian kalau untuk yang tadi kayaknya tuh pertanyaan kurang pas Bu kalau buat saya kayaknya, karena anak saya masih kecil-kecil gitu. Jadi mungkin untuk Ade mungkin lebih cocok untuk jawabnya. Tapi kalau dari saya, jadi kalau saya punya 2 anak masih SD, jadi memang kalau di saya mulai dari kecil memang sudah kami haramkan untuk gadget gitu. Jadi mereka memang sejak kecil sampai sekarang alhamdulillah juga tidak mengenal gadget gitu. Mungkin itu kalau dari saya Bu, nanti mungkin bisa dibantu pertanyaannya, jawaban dari Bu Wilis, penjelasannya. Kemudian tapi insya Allah kalau misalnya memang diperlukan, kami siap aja Bu membantu. Mungkin itu, terima kasih. Bu Wilis Bu, jawab. Ya mungkin Ibu Darmawati bisa menambahkan. Iya, terima kasih. Nanti Bu Wilis boleh juga menambahkan sebelum nanti habis saya bisa Bu Wilis. Jadi Bu Wilis belum pernah ketemu Bu Wilis. Kenapa Bu kita ketemu Bu? Pernah, Ibu lupa ya, di peresmian BI Corner. Wah ternyata Ibu betul-betul sudah usia kolonial ya. Ibu Wilis itu pernah hadir Bu peresmian BI Corner di SMA 3 dan saya yang mengenalkan Ibu. Terus di itu kemah literasi juga. Kemah literasi juga. Oke lanjut ya. Jadi Pak Heri dan Bu Wilis dan teman-teman sekalian sekedar berbagi, karena saya kan orangnya tuh suka menembus ruang dan waktu, suka kadang-kadang bagaimana aturan tuh lentur dan sebagainya. Nanti izin Pak Heri, saya coba komunikasi dengan Mbak Yosefa dan Bu Hania dari Perpus Provinsi untuk membuat ini, karena saya waktu itu pernah ngobrol-ngobrol dengan Pak Sarip Bando, dengan Kepala Perpus Nasional, dan Bu Nani, waktu mereka datang ke Kaltara, ada safari gemar membaca. Hal itu ternyata bisa dilakukan Pak, kalau misalnya ada MOU. Nah jadi misalnya nih, Perpustakaan Provinsi, atau kita yang inisiatif Perpus Tarakan ada MOU,
bahwa mana yang di bawah provinsi itu kita bantu. Malah mereka senang. Artinya kan ada yang perpanjangan tangan mereka. Asal ada hitam di atas putihnya gitu. Nah itu saya pernah komunikasikan karena beberapa teman juga punya masalah seperti itu. Jadi kita bisa menembus ruang dan waktu itu, yang penting kita tidak melanggar aturan. Jadi saya itu pernah komunikasikan itu. Nanti kalau berkenan saya boleh bantu komunikasikan ke Mbak Yosefa dengan Ibu Hania dari IABDC dari Perpustakaan Provinsi. Tapi kalau Perpustakaan Tarakan berkenan gitu. Nah itu ya, jadi itu dari saya sih gitu. Nah kemudian Bu Lilis yang lagi galau, Bu sebenarnya Ibu itu mendapatkan BI Corner itu bukan atas kebaikan saya, Bu. Atas atas ini biar teman-teman tahu juga semua, nanti kan siapa tahu nanti BI Corner ini kedepannya juga dapat di komunitas, mungkin bisa di lisan, dapat bisa teman-teman di mana gitu dapat, atau di luar daerah yang ada Bank Indonesia bisa mengajukan. Jadi Bu kebetulan Forum Guru Tapal Batas itu yang mendapat mitranya Bank Indonesia. Nah jadi itu hasil pleno Bu, karena kita melihat SMA 3 itu potensial gitu. Jadi hasil pleno ditetapkanlah Semaga mendapat BI Corner. Ya, jadi atas kebaikan kolektif Bu. Nah, kemudian Bu sebenarnya Ibu Perpusda, kemudian Ibu penerima BI Corner itu di masa pandemi ini masih bisa dapat bantuan support dari BI asalkan mengadakan kegiatan yang sifatnya online. Jadi Ibu bisa ada bedah buku online di Perpus, mungkin ada baca puisi online gitu. Nah, itu bisa. Tapi asal latarnya BI Corner, itu ajukan saja proposal, nanti saya bantu ke pihak BI. Itu insya Allah Bu, itu bisa dibantu gitu dengan BI. Nanti saya dengan Kak Sapril dan teman-teman dari BTP mengajukan. Itu bisa Bu, bisa ya. Jadi yang penting kegiatannya tidak mengumpulkan orang. Itu bisa dilakukan Bu. Jadi kita bisa membuat kegiatan-kegiatan milenial di BI Corner dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya tidak membosankan, seperti parade puisi online dan sebagainya, itu bisa Bu, bedah buku dan sebagainya. Apalagi Tarakan kan udah banyak penulis tuh Bu, penulis Tarakan aja kita undang gitu biar bukunya hidup. Ada Kak Ramli gitu kan, banyak itu penulis. Kemudian kalau puisi, baca puisi, di sini ada jagonya puisi tuh Kak Arapan Nur Hidayah, itu Kak Arapan tuh jagonya puisi ya, puisi galau. Puisi milenial Bu, kalau kita kan puisinya puisi usia kolonial gitu ya. Jadi itu Bu. Kemudian yang terakhir, nanti Bu Wilis bisa menambahkan, untuk mengatasi gadget Bu, untuk mengatasi gadget, saya kalau di rumah mengajak anak-anak kegiatan-kegiatan, tapi kalau kita nggak ada di rumah memang susah Bu dievaluasi. Tapi kalau saya di rumah, sebelum saya pergi, anak saya bertanggung jawab gitu. Nah, ini pengalaman pribadi aja Bu ya, masing-masing ada tugasnya. Karena yang kuliah juga ngumpul, yang di pondok pulang. Dan kalau yang kecil memang tidak pegang HP gitu ya. Kalau yang ini kan dia ada tugas kuliah. Nah, biasanya saya suka melakukan kegiatan yang kayak masak bareng atau bikin craft, kerajinan bareng gitu Bu ya. Kalau sekarang saya Bu nggak gabut Bu, banyak kegiatan saya. Saya sekarang selain tukang lapak buku keliling online, ada online-nya sekarang Bu, juga tukang jualan online. Karena selama pandemi ini komunitas juru cerita punya ikhlas project kemari, kegiatan menerima dan memberi. Jadi nanti kita tanggal 17 di depan kantor pos pajak. Nah, jadi kalau teman-teman mau datang boleh. Nah, jadi saya sekarang Bu jualan banyak kegiatan. Jadi anak saya suruh jualan Bu. Kalau mau gabung boleh. Jadi jualan macam-macam yang keuntungannya buat ikhlas project kemarin. Begitu ya. Jadi saya sekaligus nitip ini, mohon maaf ini tim, saya nitip ini Kak Erin, nitip. Kalau teman-teman mau ada aktivitas kegiatan online atau virtual, boleh mengajukan proposal ke Bank Indonesia. Nanti saya support. Dan yang malam ini Kak bertanya, ada giveaway dari saya. Bukti book dari Litara. Nanti yang nanya ada giveaway. Yang ditarakan boleh ngambil ke BBM, yang di luar daerah nanti. Terima kasih. Ya Kak Erin sudah. Ibu menambahkan. Sudah. Erin, saya bisa nambahkan sedikit pertanyaan dari Mbak Lilis tadi. Silakan. Lilis.
Selamat malam Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kita ketemu Pak Bu berkali-kali malah. Jadi aku lupa kali sama saya. Saya ini termasuk apa ya Bu ya? Angkatan kolonial itu ya? Iya, tema literasi 2 hari kita selalu bersama. Iya, cuman Ibu nggak pernah mampir ya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Mungkin setelah ini bisa mampir ya Bu, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, untuk pertanyaan Ibu Lilis itu memang di dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Jadi kita antara kabupaten kota dengan provinsi itu mempunyai kewenangan masing-masing. Kabupaten kota itu kewenangannya hanya sampai tingkat SMP ya. Tapi kalau umpamanya SMA itu kewenangannya ada di Badan Provinsi, Dinas Perpustakaan Provinsi. Tapi kalau umpamanya di lapangan terjadi kendala, kami siap untuk membantu. Ya, mungkin dengan mengajukan surat kepada dinas, ya kan. Jadi nanti bisa dibantu. Tetapi memang selama ini sudah juga pernah kan di SMA 3 ada bantuan berupa otomasi aplikasi dari SLIM, ya kan. Kemudian mungkin apabila ada kendala yang lebih lanjut, bisa kita tindak lanjutin lagi Bu. Mungkin untuk pembenahan administrasinya gitu. Ya itu Bu, betul. Aplikasi SLIM itu kami sudah memilikinya. Sempat kemarin itu minta pembinaan, bahkan kami sudah nama siapa saya lupa lagi. Nah saya lupa lagi namanya. Biasa sama Pak Hakim itu lupa. Itu yang dari Perpusda itu saya minta beliau dan kami rela sih privat gitu, yang secara ilegal ya Pak Heri. Mau gitu, yang penting kan kami sudah punya aplikasinya, terus kami mau belajar karena ternyata waktu mau masuk kita sudah belajar itu, tapi ketika memasukkan buku itu tidak sesuai gitu. Jadi itu pengennya privat sampai 10 kali pertemuan lah, sampai betul-betul kami bisa gitu. Berapa SKS? Cuman kemarin itulah terkendala lagi masalah waktu, kemudian dengan aturan yang berbenturan itu dari provinsi itu kemudian kena lagi pandemi, jadi belum ada tindak lanjut. Barangkali melalui ini bisa membantu kan Bu ya, nanti saya ke sana. Ibaratnya jadi legal gitu ya. Terima kasih Bu, Bapak. Terima kasih Mbak. Kami kembalikan Mbak Erinda. Oke, untuk kakaknya Nurul Reski Alia, ada pertanyaan ya? Iya. Oke, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Reski Alia dan saya berdomisili di Tarakan. Sebenarnya saya tahu webinar ini dari kakak senior saya, Kak Arafah, dan alhamdulillahnya di sini saya dapat banyak ilmu ya tentang literasi dan bertemu guru saya saat SMA, Bu Lilis. Saya alumni SMA 3 juga. Jadi yang saya ingin tanyakan itu sebenarnya salah satu keresahan saya sendiri. Karena banyak banget nih anak milenial yang lebih memilih baca buku itu lewat internet atau pakai aplikasi seperti Wattpad atau Webtoon. Nah, kira-kira e-book ini apakah bisa berpengaruh dalam kita meliterasi atau gimana sih caranya biar orang itu lebih tertarik gitu membaca buku dibandingkan melalui novel-novel fiction yang dibuat di aplikasi. Sekiranya seperti itu, terima kasih. Sama. Oke, pada narasumber,
Silakan. Siapa dulu, Rin? Bapak Heri mau menjawab? Silakan. Silakan. Oke, baik. Dari pertanyaan itu jadi gini. Kalau dari saya, yang pertama bahwa kita tidak bisa melawan perkembangan zaman. Itu satu. Jadi ketika sudah zamannya memang seperti ini, zamannya serba digital, memang kita sebagai yang bergerak di bidang literasi ini harus juga ikut menyesuaikan, sehingga ketika saatnya digital, buku-buku fisik beralih ke buku digital. Dan itu memang tetap harus kita fasilitasi, karena itu dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat itu buat banyak aplikasi-aplikasi seperti iPusnas, kemudian ePerpus dan sebagainya, untuk supaya milenial ini yang katanya kalau gadgetnya tuh nggak bisa lepas dari tangannya, itu tetap bisa membaca dari gadgetnya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Walaupun kalau diminta pendapat saya kalau sebagai aparatur pemerintah gitu. Tapi kalau pendapat saya sebagai pribadi, saya malah masih lebih condong kepada buku fisik daripada e-book. Kalau kita baca e-book itu banyak gangguannya. Gangguannya ketika ada SMS masuk atau WA masuk atau ada apa yang masuk, pasti beralih tuh. Kita akan memilih yang lain, akhirnya keterusan. Jadi saya nggak pernah baca buku sampai habis di e-book, itu nggak pernah, karena terlalu banyak gangguannya gitu. Dan kemudian menurut penelitian juga, kalau misalnya bahwa mana lebih efektif orang yang dapat baca e-book sama yang dengan buku fisik, ternyata bahwa yang lebih bisa diterima atau lebih masuk itu adalah buku fisik dibandingkan dengan e-book. Jadi efektivitasnya sebenarnya memang masih dipertanyakan, walaupun sekali lagi kita tidak bisa melawan perkembangan zaman, karena saatnya sudah seperti ini, ya memang kita juga harus menyesuaikan. Mungkin itu kalau jawaban dari saya. Terima kasih. Baik Pak, selanjutnya Ibu Dharma. Makasih Kak Erin. Kak Erin izin menyapa dulu Kak Erin ya. Saya ini Kak Erin juga di sini. Ada Kak Fajar, Ketua Relawan Membaca 15 Menit dari Sidoarjo. Halo Kak Fajar. Kak Fajar ini keren ya, Ibu Fajar ini keren. Sekolahnya adalah sekolah pelaksana gerakan literasi sekolah. Jadi muridnya berapa? 1.400 atau berapa Kak Fajar muridnya sekarang? SD Muhammadiyah 1. Salam, berapa muridnya? Berapa Kak Fajar? Saya lupa. Boleh ya Kak Erin, kita dapat ini sekalian informasi. Berapa muridnya Kak Fajar? Saya lupa sekarang. Sekarang sekitar 1.200. 1.200. Iya. Keren. Jadi Kak Fajar ini Ketua Relawan Membaca 15 Menit Sidoarjo. Dia seorang guru. Jadi guru tapi berjiwa relawan. Itu keren banget kalau guru jadi relawan. Beliau ini juga penulis. Gitu. Beliau ini punya buku keren-keren. Saya kalau ketemu suka dikasih hadiah buku. Jadi berdoalah ketemu Kak Fajar ya. Orang luar biasa, dan mudah-mudahan nanti bisa ke Kaltara Kak ya. Amin. Ya Allah. Yang luar biasa ini Kak Dharma loh, bukan saya. Saya banyak belajar dari Kak Dharma malah. Kapan-kapan Vim bisa dong jadikan Kak Fajar narasumber bagaimana mengelola sekolah yang keren ya. Sekolahnya sekolah pelaksana literasi yang banyak banget tuh literasi kerapnya dan karya literasi anaknya nih Pak Heri. Jadi di SD Muhammadiyah Porong ini anak-anak sudah sampai kepada karya literasi. Karyanya itu keren-keren itu. Kalau buku jangan ditanya sudah ya. Aduh ampun ini Kak Fajar ini. Makasih Kak Fajar udah gabung. Ada Ibu Sri Marlita, Ketua REM Muara Enim Palembang. Jadi ini kita jadi sarana ini ya, bertukar ini. Baik, saya menjawab tadi pertanyaan dari Rizky Alia. Nanti Rizky dapat ini ya, giveaway-nya ya dari juru cerita, dapat big book, nanti boleh diambil ini Ibu. Jadi benar kata Pak Heri, buku itu pemerintah untuk mendukung program orang suka membaca tanpa ruang dan waktu batas, maka pemerintah meluncurkan e-book. Tetapi kalau saya selaku pengalaman tukang lapak buku keliling gitu ya, tukang buku
keliling, bukan sebagai ASN, orang tidak akan sukses membaca e-book, membaca virtual, membaca buku, kalau dia belum jadi kutu buku fisik. Yakin deh dan percaya. Jadi jangan mimpi, siapapun kalau mengatakan, saya lebih suka baca buku e-book gitu, daripada buku yang fisik, karena itu nggak efektif banget. Saya nggak percaya kalau dia belum kutu buku. Ya. Nah, jadi itu pengalaman, survei, juga penelitian. Tidak ada orang yang suka membaca buku e-book kalau dia belum khatam dulu dengan kenikmatan membaca secara fisik. Nah, jadi itu. Pak Heri tadi pengalaman. Saya tahu kalau Pak Heri itu sejak SMA itu kutu buku ya. Jadi saya itu kebiasaan kalau kepala kadis perpustakaan siapapun pasti saya cari biodatanya, saya lacak gitu ya. Karena saya kepingin kerja sama. Jadi saya tahu Pak Heri itu dari SMA, setahu saya sudah kutu buku. Jadi Pak Heri aja kurang nyaman membaca e-book. Tapi itu kan program pemerintah harus kita sukseskan gitu ya. Apalagi di saat-saat seperti ini. Kalau menurut saya itu tetap perlu gitu, e-book itu tetap perlu gitu. Tapi buku fisik juga perlu gitu. Jadi menurut saya sih Rizky, membaca buku itu sesuai kenikmatannya, passion masing-masing aja deh gitu. Ada yang nikmat ketika membaca buku e-book, ada yang nikmat membaca buku fisik. Kalau saya biasanya kalau buku baru, saya aromanya, kemudian gambarnya dan sebagainya itu saya ada kenikmatan tersendiri. Tapi kadang-kadang kalau saya misalnya saya kan orangnya pelupa ya, kalau misalnya saya lagi berangkat, gitu, lagi traveling atau kemana, saya biasanya e-book. Karena saya jarang membawa buku. Kalaupun ada, tak tersentuh kalau takut ketinggalan misalnya di gerbong kereta api atau di mana takut ketinggalan. Tapi saya sama dan Pak Heri. Saya tidak pernah menyelesaikan e-book gitu ya. Nggak pernah selesai. Jadi kalau bagusnya yang mana tergantung nyaman masing-masing. Tapi kalau saran saya, kalau tidak ada orang itu, menurut saya pengalaman nikmat membaca e-book kalau dia belum kutu buku dengan buku yang bentuk fisik gitu. Nah, jadi itu passion masing-masing, sukanya yang mana monggo gitu. Tetapi saya yakin kalau dia belum khatam dengan kenikmatan membaca buku secara fisik, dia tidak akan menyukai e-book. Seperti itu, Nurul Rizky, nanti giveaway-nya ya hubungin Ibu. Boleh diambil di TBM Ibu ya, atau di sekolah. Terima kasih. Oke, tapi Pak, Bu, Iya. Erin mau kontra nih. Karena justru malah semenjak mengenal PDF, malah Erin lebih seringnya baca buku di PDF loh. Nah, artinya kan itu kan kenikmatannya yang mana, beda-beda kan? Cepat habis malah, kalau di angkatan usia bisa habis tapi lama gitu. Terus mau sekalian menanggapi juga boleh ya untuk pertanyaan Kak Nurul Reski ini tentang penyebaran PDF online yang kadang tuh Eri juga sering dapat itu ilegal. Nah, jadi menurut Bapak Ibu sekalian dan teman-teman itu, apalagi yang udah jadi penulis gitu kan, itu gimana sih pendapatnya? Karena kan di satu sisi ya ada orang akhirnya yang bisa mengenal lewat itu PDF itu, tapi di satu sisi kan kita sebagai penulis kan copyright-nya gitu. Nah, gimana? Boleh mungkin Bapak Heri, silakan. Atau sekalian diskusi aja yang mau memberikan pendapat. Iya. Mungkin bisa sharing aja, ini kan banyak teman-teman yang lain mungkin bisa ngasih pendapatnya juga, terutama yang para penulis ini yang punya produk, sudah punya karya ini kan, jadi bagaimana pendapatnya tentang itu mungkin lebih tepat kalau ke mereka. Kakak Fajar. Boleh diulang kali tadi Kak Erin. Maklum ini usia kolonial. Iya, jadi biar Kak Fajar dan yang lain bisa nyimak. Baca PDF. Nah, mungkin seharusnya kalau kita mau baca PDF tuh ke situs yang resmi gitu kali ya Pak Heri.
mungkin ada situs perpustakaan yang resmi. Nah, itu kan kadang berbayar. Tapi banyak juga Eri dapat, Eri sering dapat itu kayak link-link gitu, nah, link PDF untuk baca online. Nah, itu kan sebenarnya Eri juga sempat baca sih waktu di viral di Twitter itu ilegal. Ada beberapa penulis yang juga tidak terima karena mereka jadinya sudah susah-susah berkarya tapi disebar secara ilegal kayak gitu kan. Cuma di satu sisi juga ada beberapa yang akhirnya mengenal karya mereka gitu. Nah, itu bagaimana pendapat Bapak Ibu? Boleh ikut ngomong nggak ini? Boleh. Boleh, silahkan. Ini penulis nih Kak Fajar nih, silahkan. Oke. Sharing aja ya sedikit ya. Memang sekarang ini lagi banyak ya PDF ilegal yang dibagikan gitu. Anak-anak muda sangat senang sekali, bahkan beberapa alumni dari SD kami itu juga bagi-bagi link itu gitu. Sempat saya tanya itu, ini dapat link dari mana? Ini dari teman gitu. Akhirnya nggak ketemu ujungnya, cuman akhirnya saya beritahu, kalau linknya ini tidak jelas, maka sebaiknya tidak disebarkan karena banyak yang terjadi adalah ini tidak resmi dan memang benar itu sangat merugikan si penulis gitu. Apalagi untuk penulis-penulis yang karya bukunya sudah banyak beredar ya, mereka itu kan bayar pajak gitu ya. Kalau kita mah masih ecek-ecek bukunya gitu, mereka bayar pajak itu luar biasa banyaknya gitu ya. Jadi kasihan sekali para penulis itu, mereka sudah bayar pajak tapi bukunya banyak sekali dipajak di sana sini, PDF-nya dibagikan, wah luar biasa. Kalau sebenarnya kita itu adalah benar-benar pecinta buku, pasti kita nggak mau itu. Jangankan yang PDF, yang buku bajakan saja kita nggak mau. Pernah suatu saat saya dulu ya masih kuliah gitu, seneng banget cari-cari buku yang murah gitu ya. Ada di Surabaya itu ada di 2 jalan ya, ada Jalan Semarang sama Jalan Belauran itu tempat buku-buku pelajaran atau buku bacaan itu palsu banyak banget di situ. Nah, tujuannya anak mahasiswa ke sana biar dapat murah gitu. Lama-lama kemudian kenikmatan membaca buku asli dan buku palsu itu luar biasa. Sejak saat itulah kemudian saya beritikat untuk tidak membeli buku-buku palsu lagi gitu kan. Meskipun waktu itu ketika kita mahasiswa itu sangat membantu karena keuangan kita yang pas-pasan mungkin gitu ya. Tapi lama-lama kemudian setelah kita tahu bahwasannya ini itu ada ada hak ciptanya, ada hak kekayaan intelektualnya. Jadi usaha yang dilakukan orang untuk menulis buku itu ternyata luar biasa. Jadi ini kami alami juga. Jadi di tempat kita itu kebetulan perkumpulan guru bahasa Inggris di kabupaten kami yang dari SD Muhammadiyah itu berkumpul membuat buku ini Kak, buku ajar Kak. Jadi buku siswa sama buku gurunya Kak. Gitu. Jadi prosesnya luar biasa, panjang sekali karena awalnya kita membuat kurikulumnya dulu gitu, membuat kurikulum, kemudian mencoba buku praktis ya buat anak-anak, lalu kemudian sampai akhirnya kita betul-betul merancang buku yang layak untuk diberikan ke anak-anak gitu. Nah itu butuh waktu cukup lama ternyata. Jadi kita membuat satu paket mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu butuh waktu sekitar 2 tahun. Itu buku ajar ya. Jadi buku siswa sama buku gurunya itu. Kemudian kami masih harus menyempurnakan lagi. Kemudian memanggil ilustrator. Wah luar biasa ternyata. Prosesnya sangat lama gitu. Jadi dari situlah bertambah kemudian keyakinan kami bahwasanya ini kekayaan intelektual itu harus benar-benar dihargai gitu ya, karena prosesnya luar biasa.
Jadi nggak salah itu ya kalau penulis besar seperti Tereli kayak gitu ramai sekali gitu kan. Ya wajar, sangat wajar gitu ya. Ternyata memang membuat buku itu orang-orang yang ini diberikan keistimewaan ya. Dia butuh waktu yang lama, kadang ada yang cepet. Seperti ada beberapa teman di sini itu 1 tahun itu bisa berapa buku gitu kan. Masya Allah, subhanallah. Sedangkan kami masih nyicil gitu. Jadi ada baiknya memang kita, kalau kita interest untuk membaca, baiknya memang membaca buku fisik dulu gitu. Memperlakukan buku fisik pun itu kan ada caranya. Mungkin kadang bisa berbagi gitu. Ya gitu aja mungkin ya. Terima kasih. Erin, izin tambahan boleh? Iya. Boleh nggak? Boleh dong. Oke. Sebenarnya Ara di sini mewakili suara millennials. Millennials yang suka nulis tapi belum punya buku. Sukanya postingan di kayak sosial media, Instagram, terus status WhatsApp, Facebook, dan segala macamnya. Nggak usah jauh-jauh deh ya kalau misalnya yang penulis-penulis besar, mungkin seperti yang tadi disebutin sama Kak Fajar, kayak Terelie dan segala macamnya itu ngambek. Jangankan penulis besar, penulis kecil yang nggak terkenal, yang nulis terus nggak dikenal orang gitu, terus postingannya diambil dan diposting ulang, baik istilahnya mau menyertakan nama atau tidak dan tidak izin, itu kita rasa udah kayak kenapa nggak izin, apa susahnya izin, padahal kalau izin kan yang kayak iya silakan gitu, kita senang gitu berbagi, tapi ya kok nggak izin gitu loh, istilahnya kurang di etikanya gitu. Itu aja udah greget banget Kak, karena memang sempat beberapa kali nulis dan dikopas tanpa disertain ini penulisnya siapa, ya pokoknya tanpa disertain apapun, dikopas full semua langsung diposting seolah itu karyanya orang lain. Ya mau marah juga sebenarnya kayak itu punya saya, tapi nggak ada yang saya bukti konkret bahwa hak ciptanya tuh nggak ada gitu. Itu udah kesel gimana dengan yang punya cipta. Jadi sebenarnya pesan juga buat teman-teman milenial. Mohon maaf Bapak Ibu yang kolonial. Mohon maaf. Bercanda. Ya itu. Jadi ada baiknya memang kalau misalnya baik itu ada link yang disebar ataupun postingan-postingan yang memang tidak jelas, lebih baik nggak usah dibuka. Saya setuju dengan apa aja tadi. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Rafa. Oke, berarti kita boleh melakukan literasi termasuk kegiatan membaca, entah itu e-book maupun fisik, tapi kita tetap harus menghindari melanggar hak cipta ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih. Sepertinya pertanyaannya luar biasa ini. Saya persilakan untuk Kak Runi. Runi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya, halo Ibu Dharma, halo semuanya. Ini Bu, mumpung ada dikenalin dulu dong, biar tahu orang ini, biar tahu ini teman-teman Runi itu siapa sih gitu. Ya, ini Bu, saya Runi. Kebetulan saya ada pembinaan sekolah alam di Sulawesi Tengah, di Palu, tepatnya di Desa Adat. Jadi mungkin ibu-ibu bisa memberikan masukan untuk kami, karena hal yang kami kerjakan saat ini terkendala ketika Desa Adat itu mulai dimasuki oleh jaringan. Jaringan mulai masuk, sinyal mulai masuk, yang terjadi adalah anak-anak itu sulit sekali untuk kita ajak membaca. Kenapa? Karena kaget kan, tiba-tiba ada bisa main Facebook, bisa main Instagram, jadi yang kayak kita juga jadi ada kesalahan fatal ketika jaringan masuk tidak diperkenalkan internet baik begitu. Jadi kami butuh solusi yang tepat bagaimana kemudian bisa adik-adik kami kembali membatasi dirinya untuk gadget. Yang memang sebenarnya kita tidak bisa menolak teknologi, tapi
yang terjadi di sini adalah ketika mereka mulai menjauhi nilai-nilai kearifan lokal mereka. Ini yang terjadi. Ini kami juga agak bingung mulai beberapa cara coba kami lakukan. Ternyata memang tidak bisa gitu. Jadi yang kayak penerimaannya mereka agak kurang. Kemudian ada beberapa statement yang keluar dari adik-adik kami, katanya membaca Facebook daripada membaca buku itu lebih baik gitu. Kayak lebih mengasihkan. Jadi kita agak bingung, aduh ini kayak gimana caranya ini. Padahal mereka kita coba untuk membaca nilai-nilai kearifan mereka. Karena posisinya ada di desa adat kan. Jadi mungkin ibu-ibu kami mohon pencerahan dulu. Aduh bingung sudah ini. Dilempar dulu ke Ririn, siapa tahu ini forum banyak yang ini biar tidak tetap narasumber. Ini kayak Kak Paja, Eni yang punya kampung literasi, siapa tahu punya pengalaman semua nih. Ini Kak Eni kan keren banget nih kampung literasinya, terus ada Kak Pajar. Boleh dilempar Kak Erin? Boleh, silakan. Siapa yang ingin rembuk ke Bapak Heri, bagaimana? Atau Ibu Wilis? Atau kakaknya Iswandi ingin menambahkan? Ayo dong, Karuni dibantu. Ya. Mungkin ada masukan atau ada trik-trik gitu dari ibu-ibu yang sudah kan zaman kolonial, kita kasihan baru milenial baru belajar gitu. Boleh ikut ngobrol ya? Boleh, Bu. Wah seru nih kayaknya, ada desa adat di sana ya. Itu Pajar pengalaman tuh. Kalau saya sih belum pernah sampai masuk ke desa-desa adat gitu. Saya boleh tanya itu tadi Kak, memang tidak diperbolehkan ya, maksudnya apa namanya, awalnya itu nggak diperbolehkan apa namanya sinyal masuk gitu kah? Ya sebenarnya gini Bu, karena desa adat ini jauh, kebetulan desa ini adalah desa pertama yang diakui desa adat di Sulawesi Tengah. Kemudian aksesnya juga agak sulit. Tiba-tiba yang disayangkan adalah ketika jaringan masuk tidak ada metode untuk menggunakan internet pintar. Bahkan ibu-ibu juga malah kayak memberikan anaknya HP gitu. Jadi kayak kami bingung, aduh ini mau kayak gimana ini. Kalau sekedar dilarang atau tidak Bu, mungkin karena kebutuhan, mau tidak mau desa itu harus ada sinyal. Karena memang dalam baru berapa bulan, baru 3 bulan masuk signal di sana, itu awal pandemi. Jadi yang selama ini memang ketenteraman belajar anak-anak betul-betul lewat alam gitu. Belajar alam, kemudian mereka karena Sulawesi Tengah budaya tutur, jadi mereka itu kadang diceritakan histori sejarah itu dari orang tua atau kakeknya lewat budaya tutur tadi. Ketika masuk HP, hilanglah semua itu. Iya, ada semacam culture shock gitu ya. Iya. Jadi ada budaya masuk yang lain gitu yang membuat anak-anak jadi berubah. Sebenarnya itu sama sih dengan yang kami alami di kota. Kalaupun misalnya di kota itu sudah lama ya anak-anak menggunakan gadget gitu ya. Tapi masalah yang kita alami itu hampir sama gitu. Anak-anak malah lebih cepat mungkin dari kita gitu. Akses mereka luar biasa. Kalau di sekolah memang tidak diperbolehkan untuk membawa alat komunikasi, tetapi ketika di rumah meskipun ada pembatasan dari orang tua, kadang-kadang ya cepat banget mereka. Cuman ada beberapa cara sih sebenarnya yang bisa kita kita usahakan gitu ya. Jadi kalau di tempat kami itu waktu di sekolah itu betul-betul menjadi waktu emas ya buat kita agar anak-anak itu tertarik untuk membaca gitu. Bacanya buku fisik bukan buku elektronik gitu. Karena kita mengusahakan di setiap kelas itu ada
kelas library, jadi ada perpustakaan kelas kecil gitu. Nah, ini tergantung juga penataannya, bagaimana kemudian itu bisa menarik anak-anak, menarik minat anak-anak. Makanya di sekolah kami itu kita melibatkan orang tua dan anak-anak untuk membuat. Nah, dari keterlibatan mereka itu kemudian mereka rasa ikut memiliki gitu. Ikut memiliki, harusnya ikut meramaikan seperti itu. Jadi kita mencoba untuk nyusun rak buku itu sedemikian rupa sehingga akses anak-anak untuk mencapai buku itu mudah sekali gitu. Jadi ada yang ditaruh di pojok gitu kan, ada yang ditaruh di depan gitu ya. Ada yang melingkari kelas. Jadi ketika anak-anak itu berbalik badan itu sudah bisa mengakses buku. Gitu. Dan buku pun itu kita rolling. Jadi buku apa saja kan, misalnya di satu rak itu misalnya buku fiksi saja gitu. Kemudian ada buku namanya sains gitu ya. Buku sains saja atau buku cerita, agama kayak gitu. Nah, itu kita rolling. Jadi anak-anak suatu saat ketika mereka kepingin buku itu sudah ada di balik ininya. Kemudian selain kita men-setting ruangan ya agar benar-benar kayak teks gitu, cara kita mengenalkan buku ke anak-anak, nah ini yang harus harus kita cari inovasinya, gimana agar mereka itu tertarik gitu. Kak Dharma itu paling pinter, nah, nanti tanya aja Kak Dharma. Kak Dharma, halo. Hai. Ini pakarnya ini mah kalau mengenalkan Apa buku. Sekar? Gitu. Iya Kak. Jadi mengenalkan buku ke anak-anak, apalagi kalau masih SD gitu ya, masih umur ya sekitaran 6 sampai 10 11 gitu. Itu paling seneng kalau mereka itu bisa menyentuh buku gitu ya. Kemudian kita ajak untuk berkomunikasi gitu kan. Dengan melihat gambar saja luar biasa. Bahkan saya pernah ngajar ini Kak, anak kelas 6 itu pakai buku yang krauk-krauk gitu loh Kak. Itu luar biasa loh. Itu kan bukunya itu kan bukunya anak kelas ya, misalnya gitu ya. Kan nggak banyak tulisannya ya. Tapi anak kelas 6 itu luar biasa. Jadi di sini itu muncul banyak imajinasi gitu. Jadi mereka dengan buku yang minim kalimat itu ternyata anak-anak itu kaya menciptakan bahasanya sendiri yang berhubungan dengan buku ini. Luar biasa memang buku yang dari Litara itu bisa dibacakan untuk segala umur. Bahkan saya sendiri kalau baca buku itu nggak pernah bosan gitu ya, berkali-kali. Gitu. Jadi luar biasa ya, ternyata buku ini tuh bisa dieksplor sebegitu dalam gitu. Jadi di tingkatan masing-masing umur itu buku itu bisa jalan. Maka salah satu selain kita bagaimana mengkomunikasikan buku itu, kita juga harus memilih buku-buku yang berkualitas. Begitu Kak Dharma? Jadi bukunya itu harus berkualitas. Kadang orang-orang itu cuma melihat, ini mah buku nggak ada tulisannya, buat apa gitu. Tapi kalau kemudian kita bisa menyampaikan bahwa buku ini itu punya makna yang dalam gitu, ternyata semuanya bisa enjoy menerima itu gitu loh, dan imajinasinya jadi luar biasa gitu. Mungkin itu dulu ya. Ditambahkan Kak Dharma deh. Ini profnya ini. Aduh. Kak Erin boleh ini merespon Kak Runi tadi ya Kak Erin ya? Yes. Jadi Kak Runi, halo Kak Runi, kangen banget sama Kak Runi. Kak Runi ini, aduh, saya ketemu orang-orang hebat malam ini ya, kolonial ketemu milenial yang hebat-hebat. Kak Runi ini keren ya, dan dia asli Kalimantan Utara loh, orang sebatik sebenarnya, tapi dia lagi berjuang di Palu. Kak Runi kalau saya, karena sudah banyak usia panjang, perjalanan jauh bukan lebih pintar ya, usia panjang, perjalanan jauh, dan saya hampir separuh dari hidup saya itu jadi relawan literasi. Jadi saya punya pengalaman Kak,
betul kata Kak Fajar tadi, anak-anak shock ya, karena dapat mainan baru gini ya, tidak ada mainan baru gitu. Makan bukan anak-anak aja, orang tua. Dan anak-anak tidak bisa dihentikan karena anak-anak tidak dapat role model yang baik. Ya. Anak-anak itu kan peniru ulung. Satu kampung kan lagi ini nih, lagi euforia dengan gadget. Jadi anak-anak itu nggak bisa. Anak-anak nggak bisa dihentikan karena semua orang lagi bergembira mendapat mainan baru yang namanya gadget. Kalau kakak tetap bertahan dengan ngajak anak-anak mendongeng, bacakan buku, kakak seolah-olah membenturkan buku dengan gadget. Nah, jadi itu tidak boleh dibenturkan karena dua-dua itu sebenarnya bisa berdampingan. Jadi sekarang posisi kakak tidak bisa, kalau saya tidak bisa kakak melawan, ayo kembali lagi kita baca buku, kembali dengar dongeng, itu malah nanti kakak dimusuhin gitu ya. Jadi kalau saya triknya yang bisa kakak lakukan, kakak mau tidak mau, suka tidak suka, kakak harus banting setir dulu, kakak harus berinovasi. Yang pertama tentu karena dia desa adat, kakak harus mendekati ketua adatnya. Karena biasanya apa-apa yang dititahkan oleh ketua adat, itu diikuti warganya. Yang kedua perangkat desa plat merahnya Kak ya. Plat merahnya. Tapi kakak pendekatannya tentu pendekatan yang tidak frontal gitu. Yang ketiga, kakak harus membuat kegiatan inovasi yang melibatkan gerak fisik anak-anak. Karena kalau diajak lagi baca buku itu masih nggak mau, karena sudah asik dengan HP. Kakak bisa cooking class. Cooking class. Kemudian kakak bisa, nanti bisa Kak Runi tutorial dengan saya. Kakak bisa mengajak anak-anak memanfaatkan alam sekitar, membuat big book. Jadi kayak buku kata Kak Fajar, Krauk-Krauk, buku ini, buku Rotan Pun Jadi, ya banyak buku-buku yang bagus-bagus. Ini nanti Kak Runi bisa seperti yang dilakukan di sekolah kaki langit. Jadi kalau Kak Fajar tadi mengatakan berbalik itu ngelihat buku, nah itu sama di sekolah kaki langit kita juga. Jadi kalau kami punya pepatah 4 arah mata angin, kemana anak memandang, kemana anak menengok, itu semua ada buku. Jadi dia terpapar dengan buku. Nah, gitu. Jadi Kak, yang pertama lakukan aktivitas fisik yang melibatkan anak-anak bergerak, karena itu fitrah. Anak-anak ketika didekatkan dengan fitrah, dia akan nyaman dan dia akan suka. Karena memang anak-anak itu kan fitrahnya suka bergerak, suka berbicara, suka bermain, suka mencoba. Anak-anak itu suka dengan percobaan-percobaan. Coba Kak Runi ajak cooking class sederhana, itu tapi diadakannya di alam Kak, dengan cara-cara menyenangkan. Itu bisa masuk literasi Kak, mencatat bahan, kemudian anak satu mencatat bahannya apa, yang kedua menceritakan cara proses pembuatannya. Kemudian setelah masak, mereka ala-alanya bikin konten YouTube, karena kan lagi senang gadget. Kita masuk di YouTube dong gitu, kita konten ini masak ini, menu lokal ini apa aja gitu. Misalnya kalau orang Palu itu makanannya apa Kak? Palu Mara, Bu. Nah, Palu Mara. Nah, itu Palu Mara diceritain, tapi pakai gadget, dimasukkan di YouTube. Kak Yuni masukkan, akhirnya dia merasa tidak dimusuhi dengan gadget, Kak. Tetapi aktivitasnya jalan. Jangan dulu diajak membaca buku lagi, karena dia seakan-akan disuruh berkelahi dengan buku. Yang kedua, kakak bisa melakukan literasi craft. Nah, itu banyak tuh di sekolahnya Kak Fajar juga itu. Literasi craft yang paling anak-anak suka, itu anak-anak kan suka dengan anak-anak kecil itu harus katam literasi visual. Makanya buku-buku kayak Litara, kata Kak Fajar tadi itu kaya dengan warna-warna kayak gini, Kak. Nah, nanti Kak Rudi saya kirimin deh. Nah, siap, Ibu. Soalnya yang dikirim buku, Bu, buku-buku budidaya. Budidaya ikan lele ya, beternak ikan lele. Aduh. Anak-anak langsung mau muntah yang ya. Nah, jadi ini Kak, bisa dibikin big book, Kak. Jadi kakak bisa bikin big book berkonten lokal dengan memanfaatkan alam sekitar, batu, ranting, gunung menjadi big book 3 dimensi. Setelah itu difoto, baru diupload di FB. Jadi mereka berdampingan ini, gadget dengan buku berdampingan, sehingga mereka tidak meninggalkan gadget, tidak menjauhi buku. Ya Kak Runi ya? Nah, nanti bisa dijapri tutorial. Nanti besok saya fotokan di sekolah contoh big book anak-anak sekolah kaki langit yang dari barang bekas, dari kardus, dari potongan kaleng, kemudian dari batu, dari ini. Dan itu bisa dilakukan siapa saja, bukan hal yang sulit. Kalau kita biasanya pegiat literasi itu pasti punya kreativitas. Jadi itu Kak Runi ya. Kak Runi punya 3 trik, itu bisa dilakukan. Dan Kak Runi tidak boleh menyuruh anak-anak langsung frontal menjauhin HP. Nanti Kak Runi akan dimusuhi. Kasih Kak Runi. Kalau boleh saya menambahkan sedikit. Boleh Pak. Ya, jadi mendengar cerita ini, jadi saya jadi teringat ada beberapa berita
di beberapa waktu ini, akhir-akhir ini, yaitu tentang Desa Adat Baduy. Jadi Desa Adat Baduy itu melakukan protes, mulai sekarang hapus saja desa kami dari tujuan wisata di Jawa Barat, di Banten. Ya. Karena faktor kedatangan orang-orang itu malah membuat pengaruh buruk seperti itulah. Jadi berarti ini fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah Jawa saja, ternyata di sana juga terjadi juga gitu. Jadi kalau saya pertama saya bicara dari segi saya sebagai pemerintah daerah. Kalau saya sih pendekatannya setuju dengan KD tadi. Jadi yang pertama bahwa kita harus ada kesepahaman dulu dengan aparat desa gitu, terutama Pak Kepala Desa dan Ketua Adat mungkin. Jadi disampaikan seperti apa kondisinya, bagaimana langkah-langkah. Jadi kita tidak berjalan sendiri gitu. Nanti teman-teman berjalan sendiri ternyata tidak ada dukungan dari para pemerintah desa. Kemudian yang kedua, kalau saya memandangnya faktor yang tidak kalah penting adalah orang tua. Jadi orang tua ini juga perlu diedukasi gitu. Jadi tidak hanya anaknya saja yang kita strategi anak, tapi juga ke orang tua. Karena melarang anak internet juga tidak mungkin juga kalau sudah kondisinya seperti ini. Tapi bagaimana peran orang tua ini, kita punya satu ide lah dengan orang tua bahwa oke, internet sudah masuk, tidak bisa lagi kita larang, tetapi bagaimana peran orang tua, yuk kita sama-sama bagaimana anak ini jangan terlalu jauh lah, jangan terlalu jauh menyimpangnya, masih tetap dalam koridor-koridor yang sama-sama orang tua dan anak ini bisa tetap dalam koridor yang baik lah, internet yang baik. Kalau saya ada itu aja sih tambahannya. Terima kasih. Baik, Kak Rumi, jadi seperti tadi dari Kakak Fajar sharingnya bisa lewat buku-buku fisik yang menarik, terus dari Ibu Dharma bisa terjun langsung ke kesukaannya mereka, seperti mereka tadi sukanya FB, Kak Rumi bisa terjun bagaimana cara edukasinya lewat FB, kemudian dari Bapak Heri edukasinya juga bisa ke peran orang tua bagaimana. Ada yang mau ditambahkan lagi, Kak Rumi? Apa? Ada yang mau ditambahkan lagi? Oh ya, ini Bu, mungkin ke Ibu Dharma, saya karena yang lebih tua dan jam terbangnya lebih tinggi dari saya. Kan kolonial. Ini Bunda, kalau saya kayak gini Bunda, ini kan kalau misalnya nih, kalau kita terjun ke misalnya seperti itu, kami sudah diskusi sih ke beberapa orang toko-toko di sana. Kami kemarin sempat menawarkan seperti itu Bunda, karena kami sekolah non formal. Ya kami itu bukan sekolah formal, kami cuma sekolah non formal. Bagaimana sebenarnya sekolah ini edukasinya bagaimana kearifan lokal itu turun temurun Bunda. Karena kan kalau biasanya sekolah-sekolah alamnya itu bicara tentang tanaman dan semuanya, kita justru berbicara tentang bagaimana sih kehidupan beradat itu, bagaimana hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Justru ketika kami tawarkan metode seperti itu Bunda, ketakutan beberapa orang tua adat itu justru bukan menolak sih, cuman mereka belum serak karena takut adanya akan terkikisnya nilai kearifan yang mereka coba tanamkan ke anak-anak. Karena guru di sana, kalau guru di sana kami memang percayakan ke orang tua adat yang lebih paham, karena kami kan juga masih belajar di sana Bunda. Iya Kak Runi, izin Kak Erin. Kalau saya nggak apa-apa Kak Runi, tetap seperti itu. Tapi kakak tidak boleh langsung ini, harus pelan-pelan. Karena tadi kan kalau saya lihat kan ketua adatnya kan harus berhati-hati juga tuh, harus pelan-pelan. Kalau saya pikir Kak Runi tinggal menyarikan apa yang disampaikan Kak Fajar, yang disampaikan saya, dan disampaikan Kak Heri. Jadi harus pelan-pelan dan jangan terlihat kakak jangan terlihatkan ke mereka kalau kakak tidak suka mereka main HP gitu, main gadget. Tapi bagaimana kakak pelan-pelan
mengatakan oh iya senang gitu kalian ambil positifnya walaupun hati kita hancur gitu ya. Nah, iya senang gitu kalian punya HP, tapi bagaimana pelan-pelan kita alihkan dunianya. Itu tadi Kak kuncinya, dekatkan anak-anak itu dengan fitrahnya. Karena biasanya kalau orang dekat dengan anak-anak itu akan berhasil kita alihkan, akan berhasil kita didik kalau anak kita kembalikan kepada fitrahnya. Fitrah anak-anak itu suka bermain, suka bergerak. Sebenarnya fitrah anak-anak itu bukan main HP Kak. Makanya anak-anak kalau suka main HP kan dia suka lelah, suka ini gitu kan. Fitrah anak-anak itu bermain, bergerak dan mencoba. Jadi lakukanlah hal-hal yang tadi sudah saya contohkan. Tapi pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Gitu sih Karuni kalau saya. Siap Bunda. Baik. Sudah puas dengan jawabannya Karuni. Nanti kalau ketarakan kan Karuni kan mau di rumah tuh. Nanti kita lama-lama ngobrol Kak ya. Oke, untuk penanya selanjutnya mungkin ini juga sekaligus penanya terakhir kepada Kakak Eni Asrinawati. Saya persilahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dengar ya. Selamat malam Bu Dharma, Pak Hari, Bu Wilis, dan teman-teman semua. Ya, mohon maaf. Anak-anak biasa. Jangan disuruh diam Kak, itu fitrahnya anak-anak. Enggak, bapaknya suruh pegang. Oh, bapaknya suruh pegang. Iya, biasa anak masih balita dan bayi ya. Jadi ini Bu Dharma ini memang sangat menginspirasi sekali selama ini tentang kegiatan literasi di Kota Tarakan. Ini ada Bu Lilis juga ya, tadi sempat dikenal disapa ya, saya sapa kembali Bu Lilis Darlias. Akhirnya ketemu di sini. Nanti insya Allah saya pengen ketemu tatap muka begitu terkait ada beberapa program yang bagaimana? Boleh di kafe sudah boleh ya Bu ya? Sudah boleh ya ini ya? Kayaknya sudah ramai. Iya. Jadi gini, kan selama pandemik ini TBM Lisan itu kan memang kami tutup ya, karena memang kami juga jaga tidak membuat keramaian atau tidak berkumpul di satu tempat untuk saling menjaga dari yang namanya COVID-19 ini. Tapi melihat kondisi di kampung ya, di kampung kami ini, anak-anak itu tetap ngumpul berkeliaran gitu ya. Jadi dilema sebenarnya mau dibuka lagi kah ini TBM-nya. Selama ini memang masih tutup sampai saat ini, cuman hanya kemarin kami bikin kegiatan lomba online gitu ya. Jadi sempat buka sebentar, dan itu sangat saya batasi jumlah yang hadir. Nah, tapi ngelihat kondisi di lingkungan sekitar, anak-anak itu juga ngumpul, main sama-sama, ya berkumpullah mereka gitu. Tapi ya sama seperti sebelum ada TBM Lisan ya, sebelum 3 tahun yang lalu itu mereka ya main main-main aja gitu, kumpul riwa-riwi gitu ya, jadi nggak terarah begitu. Jadi dilema sebenarnya ini mungkin ada saran atau bagaimana ya dari Bu Dharma atau juga dari Pak Hari juga, mungkin teman-teman yang lain melihat kondisi seperti ini gitu, dimana kita sebenarnya kita sudah jaga-jaga, tapi sebenarnya tetangga sekitar juga membiarkan anak-anaknya berkumpul main-main begitu di luar rumah gitu. Terima kasih, itu aja sih pertanyaan dari saya. Bisa direspon mungkin. Bu Dharma kemarin saya belum sempat ya ambil buku, kemarin katanya ada titipan. Gitu, mungkin ada tanggapan, saran. Ibu di-unmute dulu Bu.
Oh ya, ya. Tadi sudah jelas kah? Atau ke unmute ya tanpa sadar? Enggak jelas, cuma Erin siapa yang disuruh duluan? Pak Heri dulu kali, Erin. Oh iya. Nah, kita nunggu dipersilahkan sama itu, host. Boleh Ibu, silakan Ibu Dharma. Nanti bisa dari sisi Pak Heri juga ya. Jadi Bu Eni nasib kita sama Bu. Kadang-kadang saya juga sedih lihat ini buku berdebu yang nggak disentuh anak-anak Bu ya. Nggak ada aktivitas ya, jadi sepi ini di TBM, FGTB juga gini. Nah, cuma saya tetap ini, Bu Eni tetap takut membuka ya, walaupun anak-anak di depan rumah berkeliaran banyak sekali ya, karena kita kan, saya tahu kondisi Bu Eni, apalagi Bu Eni punya, kan kampung literasi tuh, selain di rumah, Ibu punya berapa 12 titik ya sudah baca di tempat-tempat itu Bu ya. Nah, kebayang bukunya seperti apa. Nah, saya juga seperti itu Bu, TBM masih tutup, tidak ada kegiatan, tetap ada lomba-lomba online aja sih gitu. Tapi untuk lomba online-nya juga terbatas anak-anak sekitar sini. Cuma yang saya kencengin ini Bu, program pinjam pakai. Nah, jadi selama pandemi ini Bu Eni, anak-anak tetap bisa pinjam buku, tetapi dia pinjam pakai. Jadi misalnya nih yang biasa ke rumah, gitu, dia pinjam buku untuk 1 minggu. Tapi dia tidak saya perbolehkan baca di TBM, bawa pulang ke rumah nanti dia ngantar aja. Jadi kadang-kadang kan suka kayak gini, suka saya berpikir daripada dia main-main di luar ya mending ke TBM aja baca buku. Tapi kan kita masih takut Bu, karena dia main dengan semua anak. Jadi saya itu Bu ini kalau ditanya pengalaman, saya tetap belum berani buka, cuma saya 2 program aja jalan, yang lomba online tipis-tipis itu, kemudian anak-anak pinjam pakai. Sekolah kan sudah tutup nih pinjam pakai, karena nggak ada anak-anak. Jadi anak-anak yang biasa rajin ke TBM itu pinjam pakai aja, orang tuanya yang datang 3 hari kembaliin buku datang lagi. Itu aja sih Bu Endi kalau saya. Mungkin Pak Heri ada solusi juga dari Pak Heri. Yang jelas kita memang bisa bergerak Bu ya, Mbak Eni. Ya silakan Bapak Heri. Oh iya. Kalau dari saya, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Saya sama Bu Eni udah ketemu, itu waktu pandemi kita udah ngobrol-ngobrol, rencana juga sama ada mau buat kegiatan lah. Betul. Kemudian ternyata ada pandemi ini. Ternyata corona pandemi. Jadi kalau dari saya, dari segi pemerintah memang kalau saya ini nggak menyarankan sih Bu untuk dibuka dulu gitu kan, karena kondisinya Tarakan ini masih di zona kuning. Jadi kita berharap saja sih di bulan ini semua nanti pasien COVID yang sisa 16 orang semua, amin, dan tidak ada lagi penularan sampai 4 minggu. Jadi kita sudah bisa jadi zona hijau sehingga nanti teman-teman bisa beraktivitas seperti biasa walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Kalau saya sih menyarankan. Jadi memang boleh juga ide yang disampaikan tadi KD tadi, jadi mungkin bisa pinjam pakai buku walaupun memang tidak mengurangi juga mereka nanti akan kumpul-kumpul atau main-main di luar. Tapi jangan sampai kita teman-teman di TBM atau di literasi ini menjadi nauzubillah min dzalik, jadi klaster baru gitu. Jangan sampai kita bantu pemerintah. Klaster TBM ya, jangan sampai deh. Jadi kita bantu pemerintah, mohon bantuannya. Jadi ya sementara saat ini kita banyak bersabar saja. Kita dengan kegiatan-kegiatan yang walaupun kecil tapi tetap jangan pernah berhenti. Mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih untuk saran dan masukannya. Maaf ya Pak, disangsi. Tutup aja ya Mas. Oke, berarti sudah clear ya. Bapak Ibu dan kakak-kakak, karena sudah beberapa waktu kita lewati, mungkin kita cukupkan sampai di sini dengan materi yang sangat bermanfaat. Intinya dengan adanya COVID-19 yang mewabah ini tidak menghentikan kita ya untuk tetap bersinergi dalam hal-hal yang positif serta dapat menambah wawasan dan keahlian kita. Terus juga justru kita bisa semakin kreatif, justru dengan adanya pandemi ini kita bisa semakin kreatif bagaimana tetap meningkatkan keahlian kita
kita bisa mencari cara-cara dan hobi-hobi baru. Semoga mudah-mudahan hasil dari seminar kita malam ini bisa kita terapkan dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu narasumber yang telah berbagi ilmu, telah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua terkait dengan tema kita yang sangat luar biasa ini. Mungkin bisa kita silent applause lagi, teman-teman. Pada Bapak Ibu narasumber, terima kasih Bapak Ibu, dan juga terima kasih kepada para panitia dan juga audiens yang begitu antusias menyimak dan mensukseskan seminar online kita malam ini. Tentunya kami juga memohon maaf, masih banyak kekurangan, terutama mungkin juga kesalahan saya sebagai moderator dalam seminar online ini. Semoga masing-masing dari kita berkenan untuk memaafkan. Mungkin sesi foto dulu kali. Bagaimana? Bisa ibu-ibu, bapak-bapak, dan kakak-kakak diaktifkan dulu videonya. Yang screen kakak Arafah boleh di capture. Oke, boleh. Tapi sebelumnya, mohon maaf, karena ini pakai handphone, jadi bakalan nge-slide dulu, habis itu nanti baru fotonya digabungin jadi satu untuk kita jadiin dokumentasi full yang mau diposting di laman Kim. Boleh begitu? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semua, ini per slide, jadi karena nggak tahu nih di slide berapa adanya, jadi mohon aja senyum gitu ya. Senyum. Berapa senti Ra senyumnya? Senyumnya berapa senti Ra? Boleh Bu, 3 cm senyum, terus boleh dong. Lebaran. Kak Nindya, Nur Arifah, dan Rizky Mustaqim boleh diaktifkan dulu videonya. Boleh ya. Oke, slide pertama dulu. Baik, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua. Lanjut lagi. Pak Rumi, Kak Safril, jangan lupa salam literasinya. Oke. Lanjut. Alia sama Kak Santi Nur Aina. Boleh dong salam literasinya? Oke, siap. Oke. Sudah semua. Oke, baiklah. Terakhir, Erin boleh pantun nggak nih? Menutup sesi. Boleh, Rin. Bunga mawar baunya harum. Asik, bunga cakep. mawar juga serupa. Cakep. Assalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Yang dapat giveaway nanti boleh menghubungi Erin ya, yang dapat giveaway boleh menghubungi panitia, udah siap ya. Assalamualaikum. Iya.